بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سنأخذ بعض المباحث التي تتعلق بهذه المرحلة من مراحل التفsir. Nah, sebelum kita masuk kepada tafsir bil ma'thur secara khusus, kita akan bahas terlebih dahulu beberapa pembahasan yang dikaji oleh Syekh Az-Zahabi di dalam kitabnya At-Tafsir wal Mufassirun ya, terkait dengan penjelasan fase kodifikasi tafsir ini ya. Dan saya seperti biasa ringkaskan untuk kalian lewat PowerPoint ya, nanti bisa dikaji secara mendalam lewat kitab At-Tafsir wal Mufassirun, tapi kita akan bahas ringkasannya lewat PowerPoint. Walaupun sebenarnya juga tidak disebut ringkasan nih, karena cukup detail juga saya masukkan, tapi paling tidak biar kalian memiliki pemahaman yang cukup sistematis lah dengan kita membuat pola-pola matrik dari PowerPoint ini. Baik, sudah tampil ya Afwan PowerPoint-nya? Sudah Ustaz. Marhalatul tsalitsah lit-tafsir, at-tafsir fi usur at-tadwin. Ya. Nah, ini lihat nih, Syekh Az-Zahabi memilih diksinya juga akan cukup unik ya. Kalau untuk di fase sahabat dan tabi'in, beliau menyebut dengan asru. Ya, asru an-nabi wa sahabat dan asru tabi'in. Tapi kalau untuk fase tadwin, ya, ini beliau menyebutnya dengan kata usur. Ya. Usur jam'ul asr. Karena ya memang fase tadwin ini pada dasarnya adalah dimulai dari setelah fase tabi'in sampai hari kiamat. Ya. Karena yang namanya produk tafsir akan terus bermunculan. Ya. Apakah yang berbahasa Arab ataupun berbahasa non-Arab. Ya. Termasuk di negeri kita juga produk tafsir cukup banyak kemudian dilahirkan, walaupun lebih banyak adalah tafsir-tafsir yang bersifat maudhu'i ya, tematik. Tapi intinya fase tadwin ini cukup panjang ya, bahkan nanti berakhirnya ya sampai hari kiamat, wallahu alam, sampai kita tidak tahu secara pasti, hatta yaghfirallahul arda wa man haulaha ya, sampai Allah kemudian ya menjadikan dunia ini kemudian berakhir ya. Baik, jadi ini fase tadwin yang disebut dengan kata usur ya, jamak dari asr. Li'annahu tasir ala al-marahil atau tasir ala al-usur al-tawilah ya ila qiyamis sa'ah ya. Tab at-tafsir fi asri at-tadwin. Ya. Awal syai' alladhi dzakarahu asy-syekh Az-Zahabi fi kitabih ibtida' ya marhalatut tadwin fi tafsir. Nah, kapan dimulainya fase dari kodifikasi tafsir Al-Qur'an ini? Nah, qala Syekh Az-Zahabi ya rahimahullahu taala fi kitabih At-Tafsir wal Mufassirun, tabda'ul marhalatu tsalitsah lit-tafsir min mabda'i zuhuri tadwin. Wa dzalika fi awakhir ahdi Bani Umayyah wa awwalu ahdin lil Abbasiyyin ila yaumina al-ahd ala al-khutuwatil khams at-taliyah. Jadi Syekh Az-Zahabi mengatakan bahwa fase kodifikasi tafsir itu yang mulai dilakukan sebenarnya bersamaan dengan fase tadwin al-ulum asy-syar'iyyah ya, fase pengkodifikasian dan penyusunan, pensistematisasian berbagai macam ilmu-ilmu syariah. Walaupun nanti dari sisi taqaddum wa ta'akhurnya pasti berbeda-beda ya, mana yang lebih awal, mana yang akhiran itu berbeda-beda. Tapi intinya ini bermula kurang lebih sekitar abad kedua Hijriah. Ya, abad kedua Hijriah di fase akhir atau di masa terakhir dari Bani Umayyah. Jadi kalau kita lihat dalam sejarah misalnya ya, Bani Umayyah itu berakhirnya kurang lebih pada tahun 132 Hijriah. Ya, Bani Umayyah itu runtuh pada tahun 132 Hijriah. Dan hitungan abad itu ya, misalnya kita katakan abad 2, nah itu dimulai dari 101 Hijriah. Nah, itu sudah mulai masuk abad kedua. Ya, kalau 201 itu sudah abad ketiga dan seterusnya ya, sampai hari ini kalau pakai kalender Hijriah kita sudah masuk abad ke-15. 1442 Hijriah itu masuk abad ke-15 Hijriah ya. Nah, jadi kalau kita lihat fase sejarah Bani Umayyah itu runtuhnya pada tahun 132 pada masa Khalifah Muhammad bin Marwan, yang kemudian juga menandai awal dari bangkitnya Daulah Abbasiyah ya, yaitu dipimpin oleh Abul Abbas As-Saffah. Nah, itu pada tahun 132 Hijriah. Jadi maka kata Syekh Az-Zahabi ya, fase penyusunan tafsir Al-Quran itu bersamaan dengan ilmu-ilmu yang lain pada abad kedua Hijriah, khususnya pada masa akhir Bani Umayyah dan di awal masa Bani Abbasiyah. Dan memang kalau kita lihat dalam perspektif
perspektif politik dan sosial hari itu, ya, umat Islam itu bisa dikatakan di fase Abbasiyah malah lebih banyak memfokuskan pengembangan ilmu. Tapi kalau di fase-fase Bani Umayyah lebih dominan adalah masa-masa penyebaran kekuasaan dan wilayah umat Islam. Makanya sebenarnya kalau kita lihat dalam catatan sejarah ya tidak terlalu banyak di masa Bani Abbasiyah itu keluasan. Ya artinya Bani Abbasiyah sifatnya hanya walaupun ada tentu keluasan dalam beberapa wilayah, tapi secara umum kebanyakan adalah dalam konteks mempertahankan ya kekuasaan umat Islam yang sudah cukup luas pada masa khilafah Bani Umayyah. Ya, bahkan di zaman Bani Umayyah, di awal-awal Bani Umayyah, misalnya di zaman Yazid bin Muawiyah, itu khalifah kedua dari Bani Umayyah, umat Islam sudah sampai pada batas-batas tembok Konstantinopel, gitu ya, yang hari ini menjadi bagian dari Turki. Dan itu padahal adalah kekuasaan imperium terbesar dunia, ya setelah diruntuhkannya kekuasaan Persia pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, jadi umat Islam itu bisa dikatakan di masa Bani Umayyah kekuasaannya sudah sangat luas sekali ya, sudah sampai bisa dikatakan 2/3 dunia ya, bahkan sudah hampir menguasai 2 imperium dunia saat itu. Ya, walaupun pada masa Bani Umayyah dan dan masa Bani Abbasiyah, Konstantinopel itu belum dikuasai sebagai ibu kota dari Bizantium atau Romawi, Imperium Romawi Timur saat itu. Tapi sudah di batas tembok Konstantinopel. Makanya di antara sahabat Nabi yang ikut berperang membebaskan Konstantinopel tapi belum berhasil saat itu adalah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari yang kuburannya hari ini berada di dekat benteng Konstantinopel. Nah, ini kalau kita bicara dalam konteks peluasan wilayah ya. Tapi kalau di zaman Bani Abbasiyah ini dominannya adalah pengembangan ilmu. Jadi pada abad kedua Hijriah ilmu-ilmu mulai disistematisasikan, ya ilmu fikih mulai dibukukan, ilmu tafsir juga, ilmu hadis dan seterusnya. Nah, itu mulai muncul berbagai macam ilmu-ilmu yang dikodifikasi karena memang corak peradaban ilmunya ini sangat kental sekali di zaman Bani Abbasiyah. Khususnya nanti pada masa Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, pada masa Khalifah Al-Rashid, pada masa Khalifah Al-Ma'mun, ya terlepas ada kurang lebihnya di antara mereka dari sisi keyakinan, akidah, pemahaman dan seterusnya. Tapi intinya mercusuar ilmu saat itu sudah mulai cukup berkembang. Nah ini maka tafsir pun mengalami fase kodifikasi pada masa akhir Bani Umayyah dan awal Bani Abbasiyah. Nah tapi kalau kita ingin review kembali ya, kita ingin mereview kembali proses pengembangan dan perkembangan tafsir Al-Quran hingga pada fase kodifikasi ini, maka Syekh Az-Zahabi memberikan semacam ringkasan ya melalui Al-Khutuwat Al-Khams ya, melalui 5 fase kodifikasi tafsir dari sejak zaman Nabi sampai kemudian sampai kemudian fase penulisan tafsir menjadi karya tafsir yang hari ini kita bisa baca. Ya, jadi beliau meringkas kembali menjadi 5 khutwat. Baik, al-khutwatul ula ya, at-tafsir nuqila an tariqit talaqqi war riwayah. Jadi fase yang pertama itu tafsir ya dikembangkan namun melalui metode talaqi dan riwayah. Walaupun saat itu dari sisi apakah sudah ditulis atau belum memang ada perdebatan ya. Tapi intinya tafsir dominan saat itu lewat syafahi ya, lewat antar lisan dengan metode riwayat. Ya. Nah, ini apa kata Syekh Az-Zahabi terkait dengan metode ini atau kutuah pertama ini? Kana tafsir yutanaqalu bi tariqir riwayah. As-sahabah yarwuna an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya kama yarwi ba'duhum an ba'din. Tabi'una yarwuna 'anil sahabah kama yarwi ba'duhum an ba'din. Wa hadhihi hiya al-khutwatul ula lit-tafsir. Nah, jadi al-khutwatul ula lit-tafsir ya itu bisa dikatakan adalah pada fase Nabi, sahabat dan tabi'in. Ya, 2 marhalah yang sudah kita bahas. Nah, itu tafsir saat itu coraknya adalah riwayat. Tafsir Al-Qur'an itu wujudnya adalah riwayat ya antara sahabat kepada Nabi, sahabat menerima riwayat dari Nabi atau sesama mereka, kemudian tabi'in kepada sahabat dan seterusnya. Nah, jadi fase pertama atau langkah pertama ya dari proses kodifikasi tafsir ini dimulai dari at-talaqqi war riwayah. Al-khutwah ats-tsaniyah ya tadwinuhu ala annahu babun min abwabil hadits. Nah, pada fase yang kedua ya sebelum tafsir Al-Quran menjadi suatu produk tersendiri,
sebelum tafsir Al-Quran menjadi suatu fan atau ilm yang sifatnya mandiri, yang mustaqil, maka tadwinut tafsir fi hadhil khutwah ya fa innahu dakhil ya dakhilun min au dakhilun fi al-masail al-hadithiyah wa huwa babun min abwabil hadith ya. Jadi fase yang kedua ini tafsir belum menjadi ilmu. Tafsir belum menjadi suatu produk yang mustaqil, tapi dia menjadi bagian dari riwayat hadis. Dan kita tahu ya akhwat, kita tahu bahwa tafsir bil ma'thur itu seperti yang sudah kita bahas adalah tafsir yang berdasarkan asar, ya tafsir yang berdasarkan riwayat, yaitu tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Al-Quran dengan sabda Nabi atau perbuatan Nabi, tafsir Al-Quran dengan perkataan sahabat, tafsir Al-Quran dengan perkataan tabi'in. Dan dalam ilmu hadis ya 4 sumber tafsir bil ma'thur ini itu menjadi bagian dari ilmu hadis ya. Jadi kalau dalam ilmu hadis kita mengenal hadis qudsi misalnya ya, atau kita mengenal hadis marfu ya, hadis yang datang dari Rasulullah, atau hadis mauquf datang dari sahabat, atau hadis maqtu' datang dari tabi'in. Dan masing-masing dari 4 jenis tafsir 4 jenis hadis ini ada produknya sendiri ya. Hadis yang datang dari Nabi atau marfu dari Nabi misalnya dikenal dengan nama al-jami' was sunan misalnya. Kemudian hadis yang datang dari sahabat dan tabi'in ini dikenal dengan nama al-muwatta' dan al-musannaf misalnya. Nah, jadi bisa dikatakan ya, produk hadis itu lebih awal munculnya sebelum tafsir. Dan tafsir itu salah satu bab di antara bab-bab hadis. Nah, jadi makanya kalau kita misalnya membaca kitab hadis Bukhari misalnya ya, Al-Jami' As-Sahih lil Imam Al-Bukhari, ya sanajid ya ba'd al-abwab wa fi awakhir hadzal kitab ya abwabun tata'allaqu bit tafsir ya tafsirun nabi tafsirun nabi lil ayah kada, tafsirun nabi lil ayah kada. Ada fi sahih al-Bukhari ya, wa kadzalika fi sahih Muslim, wa kadzalika fi kutubus sunan, wa kadzalika fi al-musnad lil Imam Ahmad masalan. Jadi kitab-kitab hadis itu di dalam kitab-kitab tersebut yang menjadi kitab hadis induk yang ada riwayatnya itu tidak lepas ya dalam salah satu babnya terkait dengan masalah tafsir. Nah, jadi ini menunjukkan tafsir pada fase yang kedua ini dia bagian dari hadis ya. Baik, maka qala Syekh Az-Zahabi ya haula hadhil khutwa wa dzalika haitsu ibtada at-tadwin li hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kanat abwabuhu mutanawiyah. Nah, jadi fase kedua dari tafsir dimulai dari ketika hadis-hadis Nabi mulai dibukukan ya dengan menyusun ya bab-bab yang beragam. Wa kanat tafsir baban min hadhil abwab allati ishtamala 'alaiha al-hadis. Dan tafsir menjadi salah satu bab di antara bab-bab hadis ini. Falam yufrad. Nah, ini poinnya ya. Falam yufrad lahu ta'lifun khasun yufassirul Qur'an suratan wa ayatan min mabda'ihi ila muntaha. Nah, saat itu pada fase yang kedua ini ya atau awal-awal fase kodifikasi di abad kedua Hijriah, tafsir belum menjadi suatu karya yang tersusun secara rapi sebagaimana hari ini. Ya, belum ditafsirkan antara surat Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran, An-Nisa dan seterusnya. Ya, atau belum disusun berdasarkan ayat per ayat. Hanya saja tafsir menjadi bagian dari bab dalam kitab hadis. Ya, bal wujida minal ulama man tawwafa fil amsaril mukhtalifah liyajma'al hadis fa jama'a bi diwari dzalika ma ruwiya fil amsar min tafsirin mansubin ila nabi sallallahu alaihi wasallam au ila sahabati au ila at-tabi'in. Namun yang saat itu sangat dominan ya praktek safar ilmunya ya praktek mencari ilmunya adalah mengumpulkan berbagai macam riwayat hadis yang datang dari Rasulullah, sahabat dan tabi'in. Tentunya apa yang mereka kumpulkan dari Rasulullah, sahabat dan tabi'in ini bukan hanya sabda ataupun riwayat-riwayat terkait dengan perbuatan mereka, tapi juga bagaimana mereka memahami dan menafsirkan Al-Quran. Nah, jadi akhirnya menjadi bagian dari kitab hadis. Ya, di antaranya apa? Wa min haula Yazid ibn Harun As-Sulami ya, al-mutawaffa sanata 117 wa Syu'bah ibn al-Hajjaj ya, al-mutawaffa sanata 160 wa Waqi' ibn al-Jarrah ya, ustadzul Imam Syafi'i ya, al-mutawaffa sanata 197 wa Sufyan ibn Uyainah al-mutawaffa sanata 198 wa Ruh ya an Ubadah al-Bisri al-mutawaffa laisa ru'an ya, Ruh ibn Ubadah al-Basri ya, Ruh ibn Ubadah al-Basri al-mutawaffa sanata 205 wa Abdul Razzaq ibn Humam al-mutawaffa sanata 211
wa Adam ibn Abi Iyas al-mutawaffa sanata 220 wa Abd ibn Humaid al-mutawaffa sanata 249 wa arba'in wa ghairuhum. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi umurnya ya, kalau kita lihat umurnya ini rata-rata di abad 2 Hijriah dan masuk awal abad ketiga Hijriah atau pertengahan abad ketiga Hijriah. Nah, saat itu tafsir menjadi bagian dari kitab hadis. Ya, belum menjadi satu kitab yang hari ini bisa kita sebut sebagai kitab tafsir dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ya, ini masih bagian dari kitab hadis. Wa haula'i jami'an kanu min a'immatil hadis. Ya, qala Syekh Az-Zahabi, ya nama-nama yang tadi kita sebutkan ya dari Yazid ibn Harun, Syu'bah, Al-Hajjaj, Waqi' bin Al-Jarrah dan seterusnya, itu semua adalah ahli hadis. Fakana jam'uhum lit-tafsir jam'an libabin min abwabil hadis. Walam yakun jam'an lit-tafsir ala istiqlalin wa infiram. Dan ketika mereka meriwayatkan tafsir-tafsir Rasulullah, tafsir sahabat, tafsir tabi'in yang terkait dengan ayat-ayat Al-Quran, maka tujuannya bukan untuk menyusun tafsir, tapi tujuannya adalah mengumpulkan hadis-hadis mereka yang terkait dengan ayat Al-Quran. Wa jami'u ma naqalahu haula'il a'lam an aslafihim min a'immatit tafsir naqaluhu musnadan ilaihim ghairu anna hadhihi tafasir lam yasi ilaina syai'un minha walidza la nastati an nahkuma 'alaiha. Nah, namun kata Syekh Az-Zahabi, kalaupun misalnya apa yang mereka riwayatkan ya dari tafsir-tafsir Rasulullah, sahabat dan tabi'in yang kemudian menjadi satu kitab musnad. Kitab musnad itu adalah kitab yang disusun berdasarkan rawi-rawi yang mereka terima, lalu kemudian disandarkan kepada Rasul, sahabat dan tabi'in dari tafsir-tafsir Al-Qur'an. Kalaupun itu bisa disebut sebagai kitab tafsir kata Syekh Az-Zahabi, hanya saja produk tafsir yang mereka susun ini tidak kita temukan. Secara literatur nggak ada gitu. Yang ada malah tafsir-tafsir ini bisa kita temukan ya periwayatan-periwayatan mereka dalam kitab-kitab hadis. Artinya tidak disusun menjadi satu kitab tersendiri yang disebut dengan kitab tafsir, itu nggak ada literaturnya, nggak ada manuskripnya gitu ya. Tapi malah ditemukan di dalam kitab-kitab hadis. Nah, jadi ini fase kedua dari masa kodifikasi tafsir atau fase kedua dari kodifikasi tafsir Al-Qur'an ya di marhalatul tadwin yang menjadi bagian dari kitab-kitab hadis ya. Baik, berarti ya Afwad, kalau saya tanya misalnya nih, kalau kalian bisa simpulkan, yang lebih awal muncul itu tadwinul hadis atau tadwinul tafsir? Ya Afwad. Tadwinul hadis. Tadwinul hadis. Nah, tadwinul hadis atau tafsir? Hadis. Tapi kalau saya tanya misalnya begini, yang lebih awal muncul hadis atau tafsir? Hadis. Nah, bedakan ya antara tadwin dengan kemunculan hadis dan tafsir. Apa yang paling pertama muncul? Hah? Hadis atau tafsir? Tafsir. Bingung kalian. Hadis atau tafsir? Ketika Al-Quran disampaikan oleh Rasulullah menjelaskan nggak isi Al-Quran itu? Iya. Iya, Ustaz. Menjelaskan. Iya. Rasul tafsir bukan? Iya. Tafsir. Iya. Tapi perkataan Rasul itu sebagai tafsir. Penjelasan Rasul terkait dengan ayat Al-Quran itu termasuk hadis juga bukan? Iya. Hadis juga. Ya, termasuk. Jadi kalau ditanya mana yang awal, tafsir apa hadis? Mana yang Tafsir penting? dan hadis. Samaan. Jawabannya ya, jawabannya sama, bersamaan gitu ya. Karena ketika Nabi menafsirkan Al-Quran itu disebut tafsir, dan tafsirnya itu sendiri kita sebut apa? Hadis. Hadis. Hadis itu sebenarnya bersamaan kalau kita katakan kemunculan awalnya yang dinisbatkan kepada Rasul. Tapi kalau disebut tadwin, ya masa penyusunan, nah maka baru kita katakan hadis lebih awal di tadwin sebelum tafsir. Paham ya perbedaannya ya? Baik. Nah, ini al-khutwah ats-tsaniyah ya fi marahil tadwin at-tafsir. Baik, al-khutwah ats-tsalitsah ya khutwatul istiqlal wal infirad. Nah, fase berikutnya yang ketiga, tafsir ini melepaskan diri dari hadis ya. Jadi tafsir menjadi suatu kajian yang bersifat mustaqil, yang bersifat bersifat mandiri gitu ya, tidak lagi terkait dengan hadis ya. Ini sebenarnya mirip ya akhwat, mirip dengan istilah fikih ya. Jadi fikih itu di zaman Rasulullah, intinya yang namanya fikih itu ya semua masalah agama fikih, mau akidah, mau akhlak gitu ya. Makanya ketika Al-Qur'an mengatakan
Walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. Al-Quran memerintahkan hendaknya sebagian umat itu ada yang fokus belajar. Nah, ayat ini ketika kita katakan liyatafaqahu fid din, maksud liyatafaqahu fid din itu adalah ya syamil li jami'il ulum asy-syar'iyyah, yang mencakup semua ilmu syariat, mencakup semua persoalan agama, akidah kah atau ibadah atau akhlak ataupun muamalah dan seterusnya. Ya, itu makna fikih pada fase sahabat dan Rasulullah SAW. Tapi kemudian berubah pada fase berikutnya, fikih terlepas dari akidah. Akidah menjadi ilmu tersendiri, fikih menjadi ilmu tersendiri. Tapi kemudian bagian dari fikih tetap akhlak di dalamnya. Kemudian fase yang ketiga, akhlak melepaskan diri menjadi satu ilmu tersendiri. Nah, jadi mirip sebenarnya tafsir hadis ini dengan perkembangan fikih, akidah dan akhlak. Jadi fikih itu yang di awal, kemudian melepaskan diri dari fikih akidah, melepaskan diri dari fikih akhlak. Ini menjadi ilmu-ilmu yang mandiri. Nah, begitu juga dengan hadis dan tafsir. Awalnya hadis dan tafsir itu dua hal yang sama, ya, atau menjadi bagian dari ilmu yang tidak terpisahkan. Tapi kemudian terpisahlah menjadi suatu ilmu tersendiri ketika kaidah-kaidahnya dibukukan, disusun, dan memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, jadi pada fase yang ketiga ini, tafsir menjadi fannun min fununil ilm al-mustaqil, ya. Jadi ilmu yang terpisah dari hadis dan ilmu-ilmu yang lain. Ya. Baik. Qala Syekh Az-Zahabi infasala biha 'anil hadis fa aslaha ilman qa'iman bi nafsihi. Ya wa wada'at tafsir aw wudi'at tafsir li kulli ayatin minal Qur'an wa rutiba dzalika ala hasabi tartibil mushaf. Ya. Jadi pada fase yang ketiga ini kurang lebih pada awal abad keempat. Ya. Jadi bisa dikatakan begini ya, untuk fase tadwin, ini 5 fase tadwin ya. Fase tadwin yang ketiga itu berawal dari abad kedua, ya, dan berakhir di akhir abad kedua, masuk awal abad ketiga. Nah, di awal-awal abad ketiga, dari abad kedua Hijriyah, akhir abad ketiga, ya betul. Kemudian di awal-awal abad keempat, ya, nah di sini mulai tafsir menjadi satu ilmu tersendiri. Disusun ya berdasarkan disusun berdasarkan urutan mushaf dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa dan seterusnya sampai An-Nas, dan kemudian menjadi suatu karya tersendiri yang tidak lagi terkait dengan karya hadis. Meskipun antara tafsir dan hadis pada fase yang ketiga ini sebenarnya mirip. Ya, hadis tetap pakai riwayat, ada sanadnya. Bukhari meriwayatkan berdasarkan sanadnya sampai Rasulullah, haddatsana fulan dan seterusnya. Begitu juga dalam tafsir, ya pada fase-fase yang ketiga ini tafsir disusun juga pakai metode riwayat sebagaimana hadis Nabi. Jadi misalnya Imam Tabari misalnya ya, Imam Tabari itu dalam tafsirnya juga menyebutkan haddatsana fulan dan seterusnya sampai Ibnu Abbas misalnya. Nah, tetapi bedanya adalah kalau untuk tafsir maka dia ya kaitannya dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Tapi kalau untuk hadis ya jelas ini tergantung kepada metode penyusun hadisnya sendiri. Apakah dia jami misalnya ya dengan metode akidah dulu, baru fikih, baru adab dan seterusnya, atau misalnya metode sunan yang dimulai dari fikih saja dan seterusnya. Jadi masing-masing dari kitab ini punya metodenya masing-masing, beda-beda ya. Termasuk hadis juga macam-macam metodenya, ada musnad, ada mustadrak, ada mustakhraj ya, ada mu'jam. Nah, ini juga istilah-istilah yang intinya menjelaskan metode yang berbeda dari hadis. Tapi kalau untuk tafsir secara umum sepertinya mirip ya. Tidak banyak variannya sebagaimana hadis. Kalau tafsir ya intinya berdasarkan urutan ayat Al-Qur'an dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nanti pada fase berikutnya baru nanti beragam corak tafsir baru muncul ya. Tapi sekali lagi pada fase yang ketiga ini tafsir secara umum coraknya sama, disusun berdasarkan ala hasabi tartibil mushaf ya. Berdasarkan urutan mushaf Al-Qur'an yaitu Al-Fatihah sampai An-Nas ya. Wa tamma dzalika ala aidi ta'ifah minal ulama. Ya minhum Ibnu Majah al-mutawaffa sanata 273 wa Ibnu Jarir at-Tabari ya al-mutawaffa sanata 310 wa Abu Bakar ibn al-Munzir an-Naisaburi al-mutawaffa sanata 318 wa Ibnu Abi Hatim al-mutawaffa sanata 327 wa Abu Syekh Ibnu Hibban al-mutawaffa sanata 369 wal Hakim al-mutawaffa sanata 405 wa Abu Bakar ibn Mardawai al-mutawaffa sanata 410 wa ghairuhum min a'immati hadzal sya'n. Nah, jadi dimulainya fase ketiga ini pada awal abad keempat Hijriah ya, dan itu berlanjut sampai abad kelima atau di pertengahan abad ke-5 Hijriah. Nanti pada pertengahan abad ke-5 Hijriah dan seterusnya ada
ada corak tersendiri yang berbeda. Ya, wa ghairu min a'immati hadzal sya'r. Wa kullu hadhihi tafasir marwiyatun bil isnad. Nah, salah satu hal yang masih dijaga pada fase ketiga ini adalah kitab-kitab tafsir yang muncul pada fase ini, ya, itu masih ditemukan sanadnya. Jadi sebagaimana dalam kitab hadis itu juga masih bisa ditemukan sanadnya dan bisa diteliti. Ya, kualitas sanadnya itu masih bisa diteliti. Nah, itu menjadikan karya tafsir pada fase ini cukup cukup terjaga untuk bisa diketahui sumbernya apakah valid kepada Rasul, sahabat atau tabi'in. Ya, karena sanadnya masih bisa diteliti dan masih bisa dikaji lewat ilmu jarh wa ta'dil, lewat ilmu dirasatul asanid dan seterusnya, ya. Tapi yang nanti yang jadi persoalan kata Syekh Az-Zahabi adalah fase berikutnya di mana sanadnya udah mulai dikurangi, udah mulai dihapus dan seterusnya. Itu yang menjadi salah satu kelemahan dari tafsir bil ma'thur yang nanti akan kita bahas dalam asbabud dha'af. Tapi pada fase ini riwayat masih cukup bagus, bisa diterima, masih bisa dikaji dan seterusnya, ya. Taib marwiyatun bil isnad ila Rasulillahi wa ila sahabah wa tabi'in wa tabi'at tabi'in. Wa laisa fiha syai'un minat tafsir aktar minat tafsir al ma'thur. Nah, di samping itu, ya, karakteristik yang kedua pada fase yang ketiga ini adalah selain masih ada isnadnya, juga ya secara umum dan dominan masih kental riwayat. Jadi sangat sedikit sekali ditemukan adanya unsur ijtihad di situ. Ya, jadi kentalnya adalah berdasarkan riwayat-riwayat yang dinisbatkan kepada Rasul, sahabat atau tabi'in. Allahumma illa Ibnu Jarir at-Tabari. Kecuali, ya, kata Syekh Az-Zahabi, kalau kita kaji Ibnu Jarir at-Tabari, ya memang ini mausu'atut tafsir yang luar biasa, tidak semuanya ada unsur riwayat, tapi juga ada ijtihad beliau, walaupun dominannya tetap riwayat, ya. Fa innahu dzakara aqwal tsumma wajjaha. Ya, kecuali Imam Ibnu Jarir at-Tabari yang beliau bukan hanya meriwayatkan, tapi juga beliau memberikan penilaian atas riwayat tersebut. Nah, penilaian inilah yang nanti menjadi semacam fase atau semacam unsur ijtihad dan ra'yi di dalam tafsir bil ma'thur. Karena ketika Imam at-Tabari misalnya ya menyebutkan satu riwayat, lalu beliau mengatakan ini riwayatnya misalnya adalah dhaif atau sahih atau hasan misalnya, maka di situ kan penilaian atas riwayat itu dengan derajat-derajat yang berbeda masuk bagian dari ijtihad, masuk bagian dari ra'yi, ya. Nah, ini istilahnya itu ijtihad atau ra'yi yang ada dalam tafsir bil ma'thur, ya. Begitu juga warajjaha ba'daha ala ba'din. Begitu juga ketika beliau melakukan tarjih, itu juga bagian dari ijtihad dan ra'yi. Wa zada ala dzalika al-i'rab inda ilai hajah. Bahkan masuk unsur nahwu sorofnya dengan melalui i'rab ayat-ayat Al-Qur'an yang beliau lakukan. Itu juga bagian dari ra'yi. Ya, wastambatul ahkam allati yumkin an tu'khadh min ayatil qur'aniyah. Bahkan istinbatul ahkam, ya, menyimpulkan hukum fikihnya, itu pun bagian dari ijtihad juga. Ya, wasana'ti bil kalam an hadzal tafsir indal kalam anil kutubil mu'allafah fi tafsir bil ma'thur insyaallah. Nanti detailnya Syekh Az-Zahabi akan menjelaskan ketika beliau mengkaji kitab-kitab tafsir bil ma'thur, ya, dari tafsir At-Tabari sampai tafsir Ad-Durrul Mansur karya As-Suyuti. Jadi intinya dominannya sih riwayat. Ya, pada fase ketiga ini dominannya adalah riwayat, walaupun tetap ditemukan adanya ijtihad dan ra'yi yang dikaji di dalam tafsir bil ma'thur. Nanti detailnya kita akan bahas dalam tafsir bil ma'thur, ya, unsur ijtihad di dalam tafsir bil ma'thur yang akan kita bahas secara khusus dalam babnya. Baik. Kemudian al-khutwah, sebelum masuk ke khutwah berikutnya ada penjelasan tambahan, ya. Nah, setelah itu Syekh Az-Zahabi menjelaskan, ya, siapa, ya, atau memberikan semacam penjelasan terkait dengan siapa sih sebenarnya yang pertama kali menyusun kitab tafsir. Walaupun nanti ujung penjelasannya, yaitu beliau tidak menemukan jawaban, gitu, ya. Makanya beliau mengawalinya dengan memberikan pernyataan, laisa minas sahal ma'rifa awwala man dawwana tafsir kullil Qur'an murattaban hasbi tartibil mushaf. Jadi bukan sesuatu yang mudah, kata beliau, untuk menetapkan siapa yang pertama kali menyusun tafsir Al-Qur'an menjadi suatu karya yang murattab tartibal mushaf. Nah, itu beliau sendiri kemudian mengatakan itu sulit. Walaupun nanti kalau kita baca penjelasan beliau, ya, ujung-ujungnya beliau menyimpulkan nggak bisa dipastikan siapa. Intinya sampai hari ini, kata beliau, menegaskan tidak bisa, ya, untuk menetapkan siapa orangnya, dan itu sifatnya hanya praduga atau sifatnya hanya asumsi saja. Nah, di sini beliau menjelaskan, ya, asumsi tadi, wa najid fil fihris, ya, wa najid fil fihrisat libdin nadim, ya, di halaman 99. Jadi misalnya beliau memberi contoh seperti dijelaskan oleh Ibnu Nadim, seorang pustakawan
ya seorang yang mengkodifikasi berbagai macam karya-karya ilmu, bukan hanya di bidang tafsir. Dalam kitabnya Al-Fihrisat, Ibnu Nadim memberikan penjelasan anna Abul Abbas Ta'lab qol. Ya, ada seorang bernama Abul Abbas Ta'lab, ya, berkata kana sabab fi imla'i kitabil Farra fil ma'ani. Nah, ini beliau mengawali dengan menjelaskan ya menjelaskan tentang kitab Ma'anil Quran, ya. Kitab Ma'anil Quran karya Imam Al-Farra. Nah, jadi beliau mempertanyakan ya akhwat, bisa nggak kitab Ma'ani Al-Quran karya Imam Al-Farra itu dikatakan sebagai kitab tafsir pertama? Itu beliau mempertanyakan hal tersebut melalui kisah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Nadim ini. Walaupun nanti ujung-ujungnya beliau mengatakan sepertinya nggak bisa, gitu ya. Tapi kita baca lagi, ya, terkait dengan kitab Al-Ma'ani karya Imam Al-Farra yang diimlakkan. Ya, jadi beliau itu tidak menulis langsung, tapi diimlakkan kepada muridnya. Nah, ceritanya adalah anna Umar ibn Bukair kana min ashabihi. Jadi ada salah seorang muridnya atau salah seorang rekannya bernama Umar ibn Bukair. Wa kana munqati'an ila al-Hasan ibn Sahal, fa kataba ila al-Farra, ya innal Amir al-Hasan ibn Sahal rubbama sa'alani 'ani syai'i ba'da syai'in min al-Qur'an fala yahdurni fihi jawab. Nah, jadi sahabatnya ini yang bernama Umar ibn Bukair, ya, itu biasa bertemu dengan Al-Amir Al-Hasan ibn Sahal. Ya, sering bertemu dengan salah seorang pimpinan, ya, penguasa saat itu namanya Al-Hasan ibn Sahal. Dan Al-Hasan ibn Sahal ini adalah seorang amir yang juga suka dengan ayat Al-Quran dan tafsirnya. Ya, seringkali beliau bertanya tentang Al-Quran kepada Umar bin Bukair. Tapi yang jadi persoalan, Umar ibn Bukair ini, ya, bisa jadi beliau tidak bisa memberikan jawaban, dan itu tentunya akan meruntuhkan haibahnya di hadapan Al-Amir, gitu ya. Maka beliau seakan meminta bantuan kepada Al-Farra, ya, untuk bagaimana menjelaskan ayat-ayat tertentu yang sifatnya muskil, sifatnya sulit untuk dipahami. Ya, fa'in ra'aita, ya, fala yahdurni fihi jawab, fa'in ra'aita anta jama'li usulan au taj'al fi dzalika kitaban arji ilaihi fa'altu. Atau gini, fakataba ila al-Farra innal Amir al-Hasan bin Sahal rubbama sa'alani 'ani syai'i ba'da syai'in min al-Qur'an fala yahdurni fihi jawab fa in ra'aita an tajma'li usulan. Oh, jadi Umar ibn Bukair ini, ya, meminta kepada Al-Farra untuk menuliskan baginya suatu kitab yang itu terkait dengan tafsir beberapa ayat Al-Quran yang muskil, ya, terkait dengan beberapa ayat Al-Quran yang dianggap sulit dipahami. Ya, nanti kemudian dari permintaannya inilah diterima oleh Al-Farra, dan akhirnya tersusunlah satu kitab namanya Ma'ani Al-Quran. Ya. Faqala Al-Farra li ashabihi, maka Al-Farra kemudian berkata kepada murid-muridnya, ashab di sini maksudnya murid-muridnya, ya, ijtami'u hatta umli alaikum kitaban fil Qur'an. Nah, berkumpullah kalian sampai aku imlakkan, aku diktekan kepada kalian, yaitu terkait dengan kitaban fil Qur'an. Ya, kitaban fil Qur'an itu maksudnya adalah beberapa tafsir terkait dengan ayat Al-Quran yang kalian tulis. Wa ja'ala lahum yauman. Lalu kemudian dalam satu hari itu mereka menulis apa yang diimlakkan oleh Al-Farra. Falamma hadaru kharaja ilaihim. Ya, falamma hadaru kharaja ilaihim. Nah, setelah mereka berkumpul, ya, kemudian atau ini minta disaksikan, gitu ya. Setelah mereka berkumpul, kemudian Imam Al-Farra ini, ya, bersama dengan mereka kemudian mendatangi masjid. Wa kana fil masjid rajulun yu'adzin wa yaqra' bin nasi fis shalah. Nah, di dalam masjid itu ada seseorang yang suka mengumandangkan azan dan biasa membacakan Al-Quran di tengah-tengah banyak orang. Ya, faltafata ilaihil Farra faqala lahu, atas kemudian Al-Farra, ya, berkata kepada orang ini tadi yang sudah hafal Quran dan biasa membacakan Al-Quran kepada banyak orang, Iqra' bi Fatihatil kitab nufassiruha. Kamu baca Al-Quran yang kamu hafal dan aku yang akan menafsirkannya dari Al-Fatihah. Ya, tsumma nuwaffi al-kitab kullahu. Lantas kemudian semuanya ditafsirkan oleh Imam Al-Farra sampai selesai Al-Quran itu dibaca. Ya, faqara ar-rajulu wa yufassilu Farra. Maka kemudian orang tadi membaca dan Imam Al-Farra menafsirkannya. Qala Abul Abbas Ta'lab, ya. Abul Abbas Ta'lab kemudian memberikan komentar atas kisah terkait dengan apa yang dilakukan oleh Al-Farra ini tadi. Lam yu'mal ahadun qablu mithluhu wa la ahsabu anna ahadan yazidu alaihi. Nah, jadi kata Abul Abbas Ta'lab yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Nadim, bahwa Abul Abbas memberikan kesaksian, ya, tidak ada seorang pun yang melakukan apa yang dilakukan oleh Al-Farra, ya, terkait dengan
bagaimana beliau menafsirkan Al-Quran. Nah, jadi kisah ini ya dikutip oleh Syekh Az-Zahabi dalam kitab At-Tafsir wal Mufassirun untuk memberikan semacam statement atau isyarat lah ya, bahwa mungkin nggak yang pertama kali menulis tafsir itu bisa dinisbatkan kepada Al-Farra. Ya, karena Al-Farra ini juga dari sisi umur cukup cukup tua juga ya. Jadi beliau menyimpulkan, kata Syekh Az-Zahabi menyimpulkan, fahal nastati an nastakhlis min dzalika. Bisakah kita simpulkan dari kisah tadi, annal Farra al-mutawaffa sanata mi'atin wa sab'ah huwa awwalu man dawwana tafsiran jami'an li kulli ayatil Qur'an murattaban ala wifqi tartibil mushaf. Nah, jadi beliau mempertanyakan, bisa nggak Al-Farra ini dikatakan sebagai orang pertama yang menulis Al-Quran? Karena beliau wafatnya pada tahun 207 Hijriah. Maknanya ya beliau bisa jadi menulisnya itu ya di akhir-akhir abad kedua ya, karena beliau wafatnya pada tahun 207 Hijriah. Ya, yang mana beliau tadi kalau kita baca kisahnya dimulai dari Fatihatul Kitab sampai selesai. Nah, itu berarti kan sudah tertib secara mushafi. Ya. Beliau juga mengatakan wahal nastati an naqul inna kullaman taqaddama al-farra' min al-mufassirin kanu yaqtasiruna 'ala tafsir mushkil faqat. Tapi jadi persoalan adalah kalau kita katakan Al-Farra yang pertama kali menulis ya atau menyusun tafsir Al-Quran, namun apakah kemudian Al-Farra itu hanya memilih ayat-ayat yang dianggap muskil saja? Artinya tidak lengkap, semua ayat ditafsirkan oleh beliau, hanya ayat-ayat yang dianggap muskil, ayat-ayat yang dianggap sulit dipahami oleh banyakkan orang gitu ya. Nah, akhirnya kata Syekh Az-Zahabi memberikan jawaban, la nastati an nafham hadza min ibarati Ibn Nadim li annahu ghairu qati'ah fi hadza. Kata Syekh Az-Zahabi, kita nggak bisa memastikan bahwa yang pertama kali menyusun tafsir adalah Al-Farra. Kenapa? Karena Ibnu Nadim sendiri yang menjadi penjelas riwayat ini tidak secara yakin ya beliau mengatakan Al-Farra adalah penulis tafsir Al-Quran yang pertama. Ya, kama la nastati an namil ilaihi kama mala ilaihi al-ustadz Ahmad Amin fi kitabih Zuhal Islam wa dzalika li anna kitab ma'anil Qur'an al-Farra syabih fi tanawulihi lil ay ala tartibiha fi suwar di kitab Majazil Quran li Abi Ubaidah. Dan juga kata Syekh Az-Zahabi menjawab pertanyaan yang kedua, kita juga tidak bisa kita katakan Al-Farra itu adalah orang yang pertama yang disebut sebagai penyusun Al-Quran ya, karena Al-Farra hanya yang mengambil ayat-ayat yang muskil saja, sebagaimana hal itu juga disimpulkan oleh Al-Ustadz Ahmad Amin dalam kitab Duha Al-Islam. Maka kalau kita katakan bahwa Al-Farra hanya menafsirkan muskil Quran saja, ya berarti sama saja seperti apa yang ditulis oleh Abu Ubaidah dalam kitabnya Majazul Quran. Dan Abu Ubaidah dari sisi umur ya tidak jauh, bahkan mungkin lebih tua daripada Al-Farra. Jadi kalau misalnya atas dasar Al-Farra hanya menafsirkan muskil Quran, nggak bisa dikatakan beliau yang pertama. Abu Ubaidah sudah lebih awal melakukan hal tersebut dalam kitabnya Majazul Quran. Kalau dikatakan bahwa Al-Farra sudah menyusun lengkap dari Al-Fatihah sampai An-Nas misalnya, itu pun nggak bisa dipastikan karena Ibnu Nadim tidak secara tegas mengatakan kisah ini sebagai awal disusunnya tafsir Al-Quran. Jadi kesimpulannya bukan Al-Farra ya, tapi bukan juga Abu Ubaidah ya, karena Abu Ubaidah hanya menafsirkan beberapa ayat saja. Fa innahu yatanawal as-suwar ala tartibiha wa yu'ridu laha ya wa yuridu lima fi surah min ayyin tahta li bayani majazi ay al muradu minha falaysa lil Farra awwaliyatu fi hadha. Karena Abu Ubaidah itu lebih awal daripada Al-Farra kalau dikatakan beliau sudah menafsirkan beberapa ayat Al-Qur'an berdasarkan tertib mushafi, berdasarkan tertib mushaf Al-Qur'an yang hari ini kita kenal. Bal tilka ala ma yabdu kanat quttatul asr. Tapi bisa kita katakan apa yang dilakukan oleh mereka seperti Al-Farra dan Abu Ubaidah itu semacam masa-masa awal saja untuk menjadi awal kemunculan tafsir Al-Quran, tapi bukan sebagai tafsir Al-Quran yang kita kenal hari ini sebagaimana kita tafsir dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Tsumma inna ma nukila 'anis salaf yushir wa in kana ghairu qati' bi anna istifa' at-tafsir li suwaril Qur'an wa ayati kana amalan mubakkiran lam yata'akhkhar ila nihayatil qarni tsani wa awailil tsalits. Tapi bisa juga kita katakan, kata Syekh Az-Zahabi, ya dari beberapa kisah-kisah terkait dengan salafus salih dari kalangan sahabat dan tabi'in, bahwa mereka itu sudah biasa dengan kehidupan menafsirkan Al-Quran. Tapi tidak bisa kita katakan di masa itu tafsir Al-Quran sudah ada, ya seperti yang tadi kita sebutkan di awal. Tapi kehidupan mereka, ta'ayush mereka dengan Al-Quran itu sudah menjadi hal yang biasa sehari-hari. Ya, itu sudah dimulai dari sejak masa sahabat dan tabi'in. Ya, pamasalan yaqul Ibnu Abi Malika. Misalnya bisa kita temukan ya
Pernyataan ini seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abi Malika, ra'aitu mujahidan yas'alu Ibnu Abbasin an tafsiril Qur'an wa ma'ahu alwahuhu. Ya, aku mendapati Mujahid itu pernah bertanya kepada Ibnu Abbas. Ya, ini sudah kita bahas terkait dengan mufassir tabi'in dari madrasah Mekah, ya, Mujahid yang talaki tafsir kepada Ibnu Abbas. Wa ma'ahu alwahuhu. Nah, kata Ibnu Abi Malikah, beliau sambil menulis di atas alwahnya, di atas kumpulan kayu-kayu, ya. Alwah itu kayu-kayu yang ditulis di atasnya sesuatu. Fayaqulu lahu Ibnu Abbas uktub qala hatta sa'alahu an tafsir kullahu. Maka Ibnu Abbas bilang berkata, tulislah apa yang aku tafsirkan di Al-Qur'an, hingga Mujahid berkata sampai aku menulis semua tafsir Al-Qur'an. Nah, berarti kan bisa kita katakan kalau memang ya dari riwayat ini bahwa yang pertama kali menulis tafsir itu sudah ada di masa sahabat, atau kalau dikatakan yang disebut orang yang pertama kali menulis Al-Qur'an itu adalah ditulisnya dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ya, yang lengkap ditulis, maka bisa kita katakan Mujahid sudah melakukan, atau malah bisa dinisbatkan kepada Ibnu Abbas sendiri gitu. Tapi yang jadi persoalan lagi-lagi adalah manuskripnya ini tidak kita temukan. Nah, maka kesimpulan akhirnya Syadzali sebenarnya ingin mengatakan sulit untuk menetapkan siapa yang pertama kali menulis Al-Qur'an, ya, menjadi satu karya yang hari ini kita pelajari. Baik, kemudian beliau juga melanjutkan, wa kadzalika najid fi wafayatil a'yan. Nah, kita juga temukan dalam kitab Wafayatul A'yan, anna Amr ibn Ubaid, Syekhul Mu'tazilah, kataba tafsiran lil Qur'an 'anil Hasan al-Basri. Nah, ini malah ada yang mengatakan, ya, yang sudah menulis lengkap tafsir Al-Qur'an adalah Amr ibn Ubaid, seorang tokoh Mu'tazilah yang pernah menulis tafsir yang diriwayatkan dari Al-Hasan al-Basri. Nah, ini memang kalau Mu'tazilah itu awal-awal munculnya kan adalah dari halakohnya Hasan Basri. Nah, tokohnya di antara Amr bin Ubaid yang dianggap pernah menukil tafsir dari Al-Hasan al-Basri. Wa ma'lumun anna Al-Hasan tuwfiya sanata 16. Dan kita tahu bahwa Al-Hasan al-Basri wafat pada tahun 16, lebih awal daripada Al-Farra yang tadi 207 Hijriyah. Jadi ini pun bisa dijadikan dasar untuk membantah bahwa bukan Al-Farra yang disebut sebagai penulis tafsir pertama, ya, kalau dikatakan seperti kisah Ibnu Nadir tadi, ya. Baik, kesimpulannya adalah kata Syekh Az-Zahabi, fa idzan dhamma ila hadza ma nulahidhuhu min quwwati ittisalil Qur'ani bil hayatil islamiyyah wa shiddatu inayatil qaumi bi akhdhil ahkami wa ghairiha min ayatil Qur'an, ya. Wa hajatum al-mulihha fi dzalika nastati an naqul innal farra' lam yusbaq ila hadzal istifa'i wa taqassi bal huwa masbukun bi dzalika. Nah, maka kalau kita kemudian melihat bagaimana fenomena tafsir Al-Qur'an, ya, yang sudah menjadi bagian dari kehidupan sahabat dan tabi'in, maka bisa kita simpulkan bahwa Al-Farra bukanlah orang pertama, ya, yang dianggap sudah pernah menulis Al-Qur'an lengkap atau menulis tafsir Al-Qur'an lengkap, ya, karena sudah ada riwayat-riwayat yang muncul dari sahabat dan tabi'in. Ya, wa in kunna la nastati an nu'ayyin. Meski demikian, kesimpulannya tetap kita tidak bisa memastikan siapa yang man sabaqa ila hadzal amal ala wajhi tahqiq. Kita tidak bisa simpulkan orang yang pertama kali, ya, dianggap sebagai penyusun tafsir atau disebut wadi' ilmi tafsir yang pertama, ya. Walau annahu waqa'a lana kullu ma kataba min at-tafsir min mabda'i ahli tadwin. Nah, Syekh mengatakan kalau seandainya apa yang diriwayatkan dan dikisahkan, ya, dari berbagai macam kitab-kitab yang kitab sejarah yang terkait dengan bagaimana produk tafsirnya Mujahid yang ditulis, misalnya bagaimana produk tafsirnya Al-Hasan al-Basri yang diriwayatkan oleh Amr bin Ubaid misalnya, maka kalau itu bisa kita terima dan lalu dilakukan tahqiq, dilakukan proses filologis dan seterusnya, mungkin saja bisa kita ketahui siapa yang pertama kali menyusun tafsir lengkap dan dinisbatkan kepadanya sebagai wadi'ut tafsir al-awwal. Tapi la amkanana an nu'ayyin al-mufassir awwal alladhi dawwada tafsir ala hadzal nama. Nah, bisa saja kita memastikan siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan tafsir lengkap 30 juz. Kalau memang kitab ini bisa kita temukan hari ini, ya, secara literatur. Tapi kesimpulannya beliau mengatakan walau itu kan artinya seandainya sesuatu yang seakan itu sifatnya angan-angan saja, maka bisa disimpulkan bahwa ini tidak bisa kita pastikan karena memang secara pasti literaturnya juga tidak kita temukan. Makanya nanti ada juga yang mengatakan bahwa tafsir itu sebenarnya pertama kali yang menyusun adalah Imam Ibnu Jarir At-Tabari yang lengkap 30 juz dengan berbagai macam riwayatnya. Tapi itu pun diperdebatkan karena sebelum Imam Ibnu Jarir juga ada beberapa kitab tafsir yang muncul, tapi kebanyakan adalah
sifatnya tidak ditemukan literaturnya atau sudah ada manuskripnya ya akhwat, tapi belum dilakukan proses kajian filologis ya. Misalnya seperti Ibnu Abi Hatim itu lebih awal daripada At-Tabari, tapi itu pun sebenarnya tidak selengkap tafsir At-Tabari misalnya. Nah, jadi intinya tidak bisa dipastikan. Sifatnya cuma asumsi dan praduga saja siapa yang pertama kali menyusun tafsir pada fase ketiga ini. Fase yang keempat, al-khutwatur rabi'ah, at-tafsir bil ma'thur ma'akhtisar al-isnadi aw hadfi aw naql aqwal duna an yansabuha liqa'iliha. Nah, pada fase yang keempat dari fase tafsir bil ma'thur ya, yang terjadi adalah seperti yang sempat saya singgung tadi, tafsir bil ma'thur pada fase yang keempat ini tetap masih menggunakan riwayat, tetapi sudah mulai terjadi proses ikhtisarul isnad. Ya, sudah mulai terjadi proses peringkasan isnad. Jadi sang mufassir cukup mengatakan qala Ibnu Abbas. Sang mufassir cukup mengatakan qala Mujahid misalnya, atau qala Mujahid an Ibni Abbas, tanpa menyebutkan ya siapa saja orang-orang yang menjadi tangga antara dirinya dengan Mujahid atau Ibnu Abbas dan para mufassir tabi'in serta sahabat lain. Ya, atau hadfuhu, ya memang secara total dihilangkan sanadnya. Jadi langsung ya ditafsirkan Al-Qur'annya tanpa menyebutkan siapa qailnya. Nah, ini juga fenomena yang muncul pada fase yang keempat dari fase tadwin tafsir bil ma'thur. Dan disinilah ya menjadi satu fase kemunculan atau menjadi satu fase di mana tafsir bil ma'thur dianggap lemah oleh Syekh Az-Zahabi. Ya, karena salah satu kelemahan tafsir bil ma'thur adalah ketika tidak bisa dipastikan validitas riwayatnya karena tidak diketahui siapa rawinya, dan karena itulah tafsir dimasuk pada fase yang keempat ini sangat banyak nanti pemalsuan tafsir yang disandarkan kepada sahabat tetapi tidak bisa dipastikan kualitasnya karena sanadnya yang tidak ada. Baik, apa kata Syekh Az-Zahabi terkait dengan fase yang keempat ini? Beliau mengatakan tsumma khata ba'daha khutwa rabi'ah lam yatajawaz biha hududat tafsir bil ma'thur. Ya, pada fase yang keempat ini masih terkait dengan metode tafsir bil ma'thur ya, tetapi wa in kana qad tajawaza riwayat atau bil isnad. Hanya saja yang berbeda adalah sudah tidak lagi, atau bukan sudah tidak lagi ya, sudah mulai banyak dihilangkan proses isnadnya atau sanad riwayatnya sudah mulai dihilangkan. Ya, fasanna fi tafsir khalqul katsir ikhtasarul asanid wa naqal aqwal al ma'thura 'ala anil mufassirin min aslafihim dun an yansabuha liqailiha. Mulai diringkaskan sanadnya. Ringkaskan sanad itu maksudnya dihadzaf, dihilangkan sanadnya gitu ya, atau menisbatkan suatu perkataan tanpa menyebutkan sanadnya hingga atau malah tidak disebutkan siapa yang mengatakan. Jadi langsung disebut sebagai tafsir Al-Qur'an. Ya, maka ini juga ya fenomena yang muncul, dan disinilah pada halal wada' fi tafsir wal tabasus sahih bil ahlil. Nah, saat inilah ya pada fase yang keempat ini sudah mulai dominan ditemukannya al-wada'. Al-wada' itu al-kadzib ya. Pemalsuan tafsir Al-Quran yang dinisbatkan kepada salaf, padahal bisa jadi salaf tidak mengatakannya. Ya. Dan juga tercampurnya antara riwayat yang sahih dengan riwayat yang al-alil. Al-alil itu dhaif, yang lemah. Ya. Wa asbahan nadhir fi hadhil kutub yadhunnu anna kullama fiha sahihun. Dan karenanya para peneliti atau para penukil tafsir ya yang mengambil pada fase yang keempat ini bisa saja menganggap semua yang datang dari mereka itu sahih gitu, padahal tidak semuanya sahih ya. Panakalahu katsirun minal mutaakhirin fi tafasirihim. Lantas kemudian kalangan mutaakhirin yang hidup pada abad keempat, kelima, keenam dan seterusnya mengambil ya tafsir-tafsir yang tadi sudah dihilangkan sanadnya dan menganggap itu adalah tafsir yang sahih, padahal tidak semuanya sahih. Ya begitu juga naqalu majaa fi hadhil kutub min Israiliyat. Nah, begitu juga pada fase ini sudah mulai banyak ya riwayat-riwayat Israiliyat yang masuk ala anna haqaiq tsabita yang dianggap sebagai suatu yang benar, padahal itu adalah riwayat Israiliyat dan juga tidak pasti kebenarannya. Nah, ini beberapa kelemahan yang nanti akan dijelaskan oleh Syekh Az-Zahabi terkait pembahasan tafsir bil ma'thur. Ya, pertama adalah al-wada' fi tafsir, yang kedua Israiliyat, dan yang ketiga itu tadi ya hazful isnad, ya ketika sanadnya itu dihapus ya. Wa kana dzalika huwa mabda' zuhur fatal al-wada' wal Israiliyat fi tafsir. Dan inilah yang menjadi awal ya bahaya pemalsuan tafsir dan maksudnya Israiliyat di dalam tafsir Al-Quran, di dalam kitab-kitab tafsir bil ma'thur ya. Nah, contohnya apa? Boleh memberikan contoh. Walaysa adallu ala nahmi haula'il qaum bi kasratin naql min anna ba'dahum dzakara fi tafsir qoulihi ta'ala ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin di suratil Fatihah. Nah, contohnya adalah begini.
ketika banyak mufassir yang meriwayatkan tafsir tentang surat Al-Fatihah ayat 7, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya, yang jumlahnya itu sampai asyratu aqwal. Sampai ada 10 riwayat dan pendapat terkait dengan makna dari ghairil maghdubi alaihim waladdallin ini. Padahal kata Syadzabi, anna tafsiroha bil yahudi wan nasara huwal warid an Rasulillah wa an jami' sahabat wa tabi'in. Hatta qala Ibnu Abi Hatim la a'lamu fi dzalika ikhtilafan bainal mufassirin. Padahal ya, kenapa kita butuh kepada banyak riwayat terkait dengan ghairil maghdubi alaihim waladdallin tadi? Ya, padahal Nabi SAW sudah secara tegas dan bahkan ini pun disepakati oleh para sahabat dan tabi'in. Yang bahkan Imam Ibnu Abi Hatim mengatakan itu sudah ijma' bahwa yang dimaksud dengan ghairil maghdubi alaihim waladdallin adalah al-yahud wan nasara. Nah, ini jadi semacam bukti bahwa ya beragam riwayat yang tadi misalnya tidak bisa dipastikan kesahihannya gitu ya, itu tetap dinukil oleh para mufassir kalangan mutaakhirin. Ya, padahal kalau kita ingin membatasi kepada yang sahih saja dan itu sudah ijma', ya cukup kita katakan bahwa maksud dari ghairil maghdubi alaihim waladdallin adalah al-yahud. Ya, tanpa kemudian dibebankan dengan tafsir-tafsir lain yang bisa saja itu riwayatnya tidak sahih. Nah, jadi ini sebagai satu contoh sederhana saja bahwa pada fase ini ya banyak riwayat-riwayat yang dipalsukan dan disebarkan kepada sahabat dan tabi'in, bahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak sedikit mufassir yang tidak bisa membedakan hal tersebut. Walaupun banyak juga mufassir yang nanti punya kemampuan di dalam melakukan al-jar wa ta'dil gitu ya, melakukan proses validitas dari tafsir-tafsir yang diriwayatkan, misalnya seperti Imam Tabari dan Imam Ibnu Abi Hatim yang tadi kita sebutkan. Baik, ini al-khutwah ar-rabi'ah. Ya, al-khutwah al-khamisah, ya, fase terakhir dari fase tadwin tafsir bil tafsir bukan secara bil ma'thur saja, pokoknya fase kelima dari proses kodifikasi tafsir. Maka pada fase yang kelima ini tadwinu tafsir ikhtalata fihi al-fahmul aqli bit tafsirin naqli. Nah, pada fase yang kelima ini muncullah ya corak tafsir yang baru atau metode tafsir yang baru yang namanya disebut dengan at-tafsir al-aqli atau at-tafsir bir-ra'yi. Nah, jadi pada 4 fase kodifikasi tafsir dominannya adalah tafsir bil ma'thur. Tapi pada fase yang kelima, ya ini mulai muncul pada abad ke-5, ke-6 dan seterusnya. Nah, mulai muncul ijtihad yang akhirnya lahirlah satu metode tafsir yang disebut dengan tafsir bil-ra'yi atau tafsir bil-aqli. Dan kitab-kitab tafsir yang ditulis pada fase yang kelima ini tercampur antara asar dengan akal, atau antara tafsir bil ma'thur dengan tafsir bil-ra'yi. Qala Syekh Az-Zahabi, ya, tadarrud at-tafsir al-aqli. Ba'da dzalika awalan ala hay'a muhawalat fahmi syakhsin. Nah, kemunculan tafsir aqli itu dimulai dari suatu usaha kalangan mufassir yang mencoba untuk ya menafsirkan secara bil ma'thur beberapa ayat, tapi dengan melakukan metode tarjih, li ba'dil aqwal ala ba'din, dengan melakukan tarjih. Jadi riwayat yang mereka terima banyak, ya. Tapi mereka kemudian melakukan suatu usaha untuk memastikan mana riwayat yang paling kuat di antara riwayat-riwayat bil ma'thur tadi. Nah, itu sudah ada unsur ijtihadnya, sudah ada unsur aklinya di situ. Wa kana hadza amran maqbulan ma dama yarji al-janibul aqli minhu ila hududil lughah wa dalalatil kalimatil qur'aniyah. Nah, kata Syekh Az-Zahabi, ya tentu usaha ini bukan sesuatu yang tercela, ya masih bisa diterima kalau itu masih pada batas-batas kaidah-kaidah kebahasaan dan petunjuk-petunjuk ayat Al-Qur'an yang tetap sejalan dengan syariat, ya. Tsumma dhallat muhawwalat hadzal fahm asy-syakhsi tazdad wa tatadakhkham. Nah, lalu kemudian ya usaha untuk menafsirkan secara ijtihadi ini tadi, muhawar syakhsiyah ini tadi, itu semakin bertambah dan bertambah. Yang mana bukan hanya untuk melakukan tarjih atas beberapa riwayat berdasarkan pendekatan kebahasaan, tetapi juga muta'assiratun bil ma'arifil mukhtalifah. Ya, terpengaruh dengan berbagai macam pengetahuan yang beragam yang sudah mulai masuk, ya, berbagai macam keilmuan-keilmuan dari luar Islam ataupun dari peradaban Islam, tapi mempengaruhi tafsir. Ya, wal ulum al-mutanawiyah, berbagai macam ilmu juga mulai masuk ke dalam tafsir. Wal ara' al-mutasyaibah, pendapat yang beragam. Wal aqaid al-mutabayyinah, termasuk adalah pertentangan antara keyakinan-keyakinan yang dikaji di dalam ilmu kalam. Nah, itu juga mulai masuk ke dalam tafsir. Hatta wujida min kutubit tafsir ma yajma' asya' katsira la takadu tattasil bit tafsir illa an bu'din 'azim. Sampai-sampai ada satu kitab, ya,
ditulis di dalamnya terdapat berbagai macam ilmu, berbagai macam pendapat, yang sampai-sampai kita malah tidak bisa menemukan mana tafsir yang dimaksud dari ayat tersebut. Karena saking luasnya, saking banyaknya yang dikutip ya dari berbagai macam ilmu dan pendapat di dalam kitab tafsir itu. Nah, misalnya seperti tafsir Ar-Razi ya. Tafsir Ar-Razi itu ada suatu hal yang menarik dari perkataan sebagian peneliti, bahwa ada yang mengatakan fihi kullu syai', ya, fihi kullu syai' illa tafsir. Jadi ada yang mengatakan di dalam terkait dengan tafsir Ar-Razi, fihi kullu syai' illa tafsir. Di dalamnya terdapat berbagai macam ilmu ya yang dikutip oleh Imam Ar-Razi, dari ilmu filsafat, ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu kalam, bahkan ilmu tentang sains dan seterusnya dimasukkan di dalamnya dalam tafsir Al-Qur'an. Tapi satu yang enggak ada, yaitu tafsir Al-Qur'an itu sendiri. Nah, jadi ya ini tentunya berlebihan untuk mengatakan seperti itu, karena Ar-Razi termasuk seorang mufassir handal gitu ya. Tapi ya inilah fenomena yang muncul pada saat itu ya, yang tadi dijelaskan oleh Syekh Az-Zahabi, bahwa banyak ilmu masuk dalam penafsir Al-Qur'an, tapi malah poin yang ingin diambil dari maksud ayat itu sendiri yang kemudian agak sulit ditemukan. Bukan berarti nggak ada, tapi sulit untuk ditemukan karena tercampur dengan berbagai macam ilmu-ilmu tadi ya. Nah, inilah awal kemunculan tafsir bil ra'yi. Wa inna lana al-hadh fi wuduhin wa jala'. Nah, maka kita akan bisa temukan secara jelas ya, anna kullu man bari'a fi fannin min fununil ilm. Ya, setiap orang yang punya kemampuan dan kapasitas keilmuan yang sangat mumpuni dalam ilmu tertentu, ya kadu yaqtasiru tafsiru 'ala al-fannil ladzi bari'a fi. Ya, mereka ketika mencoba menafsirkan Al-Qur'an, dominannya akan dipengaruhi oleh ilmu yang mereka sudah kuasai. Fan-nahwi misalnya, sebenarnya seorang ahli nahwu, seorang ahli bahasa Arab, tarahu la hamma lahu illa al-i'rab wa masail an-nahwi wa furu'i wa khilafiyatihi. Yang mana ketika dia menafsir Al-Qur'an, ya tidak ada hal yang menjadi fokus paling utamanya kecuali terkait dengan masalah-masalah nahwu. Ya, wazalika kazajjad wal wahid fil basit wa bihayyan fil bahril muhit. Nah, misalnya contohnya seperti tafsirnya Az-Zajjad, tafsir Al-Wahidi dalam tafsir Al-Basit. Al-Wahidi punya beberapa kitab tafsir ya, di antaranya ada Al-Wajiz, kemudian Al-Basit. Nah, khusus untuk Al-Basit ini lebih dominan beliau mengangkat persoalan nahwu. Begitu juga tafsir Abi Hayyan di dalam kitab Al-Bahrul Muhit. Ini dari sisi nahwunya. Wa sahibul ulum al-aqliyah. Ya, kemudian orang-orang yang memang sudah pakar dalam ilmu akli. Ilmu akli itu maksudnya adalah ilmu tentang ketuhanan, ilmu tentang filsafat, tentang ilmu kalam ya. Tarahu ya'ni fi tafsirihi bi aqwalil hukama'i wal falasifah. Kama tarahu ya'ni yu'na ya bi dzikri syubahihim wa rad alaihim. Nah, dia fokusnya dalam tafsir Al-Qur'an hanya untuk mengutip perkataan para filosof, ya, perkataan para hakim di sini masih filosof itu tadi, atau dalam rangka untuk membantah mereka ya, karena memang dia keahliannya di bidang itu. Wa dzalika kal Fakhr Razi fi kitabihi Mafatih al-Ghaib. Nah, seperti misalnya tafsir Ar-Razi dalam Mafatih al-Ghaib atau Tafsir Al-Kabir ya, yang di dalamnya dominan sekali, kental sekali unsur ulum al-aqliyahnya. Wa sahibul fiqh ya tarahu qad ana bi taqririhi al-adillah lil furu'i fiqhiyah. Kalangan fuqaha ahli fikih yang terkait dengan hukum-hukum praktis misalnya, itu juga dominan tafsirnya terkait dengan hukum fikih, misalnya seperti Al-Jassas wal Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkami Al-Qur'an. Nah, begitulah seterusnya. Wa sahibut tarikh laisa lahu syughlun ila al-qasas. Ya, yang punya kecenderungan kepada sejarah, maka kebanyakan tafsirnya isinya adalah kisah-kisah. Ya, wa dzikri akhbari man salaf masahha minhu wa ma la yasih. Apakah kemudian kisah-kisah terkait dengan orang terdahulu itu sahih atau tidak, intinya ya dikumpulkan dalam tafsirnya. Wa dzalika kat-Ta'labi wal Khazin. Jadi seperti tafsir Ta'labi dan tafsir Al-Khazin. At-Ta'labi dan tafsir Al-Khazin ini kalau tidak salah termasuk tafsir Bima'thur juga ya, tapi dominan adalah tentang kisah-kisah. Bahkan wasahibul bidah, bahkan mereka yang terpapar pemahaman bid'ah dalam masalah akidah, ya laisa lahu qasdun illa an yu'awwil kalamillah wa yunazziluhu ala mazhabihil fasid. Dan tidak ada kepentingan mereka dalam menafsirkan Al-Qur'an kecuali dalam rangka untuk mengukuhkan pemahaman mereka yang tadi menyimpang ya, ke arah pemahaman bid'ah mereka seperti Mu'tazilah, Syiah, Khawarij dan seterusnya. Ya, insyaallah akan kalian pelajari dalam tafsir Birra'il Madmum dan juga dalam Launut Tafsir Al-Aqadi ya. Misalnya seperti Ar-Rumani, Al-Jubba'i dari kalangan Mu'tazilah, wal Qadi Abdul Jabbar, wal Zamakhsyari minal Mu'tazilah, ya wa Tabarsi wa Mula Muhsin Al-Kashi minal Imamiyah Al-Ithna Asyariyah. Juga atau kelompok-kelompok Syiah yang nanti pecahannya juga cukup banyak, ada Ismailiyah, ada Ithna Asyariyah, ada Zaidiyah dan seterusnya. Rata-rata mereka menafsirkan Al-Qur'an juga tujuannya untuk mengukuhkan aqaid mereka tadi. Begitu juga dengan wa ashabut tasawuf, ya, kalangan yang fokus dalam bidang tasawuf. Nanti ada corak tafsir sendiri namanya disebut dengan tafsir as-sufi
Tafsir sufi nanti ada dua, ada tafsir sufi an-nazari, ada tafsir sufi al-faidhi al-isyari. Nah, ini juga mereka menafsirkan Al-Quran juga dominan pada wilayah-wilayah terkait dengan keilmuan mereka tadi. Ya, qasadu ila nahiyatit targhib wa tarhib wa istikhrajil ma'ani al-isyariyah min ayatil qur'aniyah bima yattafiqu ma'a masyaribihim wa yatanasabu ma'a riyadatihim wa mawajidihim wa min haula Ibnu Arabi wa Abu Abdurrahman As-Sulami. Nah, ini beberapa contoh tafsir sufi yang memang fokusnya di bidang mencari tafsir-tafsir yang sifatnya isyari, targhib, tarhib, ya, yang terkait dengan riyadhah sufiyah mereka. Nah, jadi intinya pada fase kelima ini ya tafsir ijtihadi akli itu sudah semakin dominan muncul, dan salah satu yang menjadi fenomenanya adalah tafsir-tafsir disusun yang berdasarkan kecenderungan corak-corak keilmuan yang sudah dikuasai oleh sang mufassir sebelum dia menafsirkan Al-Quran. Ya. Wahakadha fassara kullu sahibi fannin aw madhhabin bima yatanasabu ma'a fannihi aw yashhadu li madhhabihi wa qad istamarrat hadhihi an-naz'ah al-ilmiyyah al-aqliyah wa rajat fi ba'd al-usul rawajan 'aziman. Nah, itu berkembang sampai hari ini ya metode tafsir ijtihadi dengan beragam keilmuan tadi. Kama rajat fi asrina al-hadir tafsirat yuridu ahluha min wara'iha an yuhammilu ayatul Qur'an kullal ulum. Ya, sampai hari ini juga kita temukan ada seorang atau ada kalangan yang menafsir Al-Quran, ya intinya hanya untuk agar tafsir itu sejalan dengan ilmu yang mereka pelajari, ya. Ma zahara minhu wa ma lam yadhhar. Apakah ayat itu tampak memang mendukung ilmu yang mereka atau mendukung teori ilmu yang mereka yakini, atau malah tidak tampak, jadi semacam ditarik gitu ya agar sesuai dengan pemahaman mereka. Karena hadza fi ma yabdu wajhun min wujuh ijazul Quran. Lalu mereka mengklaim ini menjadi bagian dari ijazul Quran, ya. Menjadi bagian dari ijazul Quran, artinya Al-Quran itu sejalan dengan berbagai macam fenomena keilmuan. Wa salahiyatuhu li an yatamasya ma'az zaman. Atau mereka mengklaim bahwa Al-Quran memang bisa tetap sejalan dengan perkembangan zaman. Nah, jadi ini klaim-klaim mereka yang menisbatkan berbagai macam teori ilmu kepada Al-Quran. Tapi Syadzali termasuk yang kecenderungannya tidak sepakat. Wa fil haq anna hadza ghuluwun minhum. Tapi yang benar sebenarnya ini adalah sikap hulu mereka yang menarik dari Al-Quran agar sejalan dengan teori mereka. Wa israfun yukhrijul Quran an maqsadihi alladhi nazala min ajlihi wa yuhidu bihi an hadafihi alladhi yurma ilaihi. Ya, tetapi malah bisa saja yang mereka lakukan itu yang malah menyimpang dari apa yang diinginkan dari tujuan Al-Quran itu sendiri. Tsumma inna hadza tughyan al-aqli al-ilmi lam yadgha 'ala tafsiri bil ma'thur tughyan alladhi yaj'aluhu fi adadi ma darasa wa dhahaba. Bal wujida minal ulama fi usulin mukhtalifah man istata'a an yuqawima tayyar hadha tughyan. Nah, namun bukan berarti kemudian ya tafsir bil ra'yi ini kemudian begitu saja ya menjadi tafsir yang dominan. Artinya bukan berarti kemudian tidak ada ulama yang memberikan sikap terhadap perkembangan tafsir ijtihadi, tafsir ra'yi ini, tetapi ada sebagian ulama yang kemudian juga tetap berfokuskan kepada tafsir bil ma'thur untuk mengimbangi perkembangan tafsir bil ra'yi tadi. Ya, fafassal Quran tafsiran naqliyan bahkan ada tawassu' minhum fin naql. Sehingga kemudian mereka menafsirkan Al-Quran dengan cara bil ma'thur, meskipun mereka sebenarnya adalah orang-orang yang mampu juga menafsirkan secara ijtihadi. Ya, tetapi tetap ingin memfokuskan kepada tafsir bil ma'thur untuk mencari pesan-pesan Al-Quran yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh sang penafsir utamanya, yaitu Rasulullah dan juga generasi setelah Rasul. Ya. Wa ada mutafriqah baina masahha wa ma lam yasih. Ya, wa ada mutafriqah baina masahha wa ma lam yasih, dan juga melakukan proses penelitian untuk mana yang sahih dan mana yang tidak sahih, atau malah sebaliknya, ya. Nah, ini seperti yang dicontohkan atau seperti yang dilakukan oleh Imam As-Suyuti, kama fa'ala Suyuti fi kitabihi Ad-Dur Al-Manthur. Seperti Imam Suyuti menulis kitab Ad-Dur Al-Manthur sebagai tafsir bil ma'thur yang beliau susun, ya, dan beliau wafatnya pada abad ke-10 Hijriah. Ya. Kalau tidak salah beliau wafat pada tahun 911 Hijriah. Jadi abad ke-10 Hijriah yang merupakan abad-abad tafsir bil ra'yi itu cukup berkembang, rupanya juga tetap ada tafsir bil ma'thur yang kemudian mengimbangi perkembangan tafsir bil ra'yi ini tadi. Nah, di antaranya adalah Imam As-Suyuti. Ya. Baik. Nah, pada masa ini juga, ya, pada masa ini juga muncul teori tafsir baru namanya at-tafsir al-maudu'i, tafsir tematik. Ya. Jadi Al-Quran ditafsirkan berdasarkan tema-tema tertentu saja. Wa kadzalika wujida minal ulama man dayyaqa da'iratal bahthi fi tafsir fatakallama an nahiyatin wahidah min nawahihi al-mutasya'iba al-muta'addidah. Nah, di masa ini juga mulai muncul tafsir Al-Quran yang ditafsirkan secara tematik, ya.
Misalnya seperti Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, masalah afrada kitaban min mu'allafatihi lil kalam min aqsamil Qur'an alladhi sammahu at-tibyan fi aqsamil Qur'an. Nah, misalnya Imam Ibnu Qayyim yang hanya menafsirkan, mengumpulkan ayat-ayat yang terkait dengan qasam, ya terkait dengan sumpah, ya. Misalnya wal fajri wasyamsi wa duhaha dan seterusnya yang terkait dengan sumpah ditulis dalam satu kitab namanya Aqsam at-Tibyan fi Aqsamil Qur'an. Begitu juga dengan Abu Ubaidah menulis satu kitab tersendiri namanya Majazul Quran. Kemudian Ar-Raghib Al-Asfahani menulis kitab Mufradatul Quran. Kemudian Abu Ja'far An-Nahas yang menulis kitab An-Nasi wal Mansukh minal Quran. Abu Hasan Al-Wahidi ya Asbab Nuzulul Quran. Al-Jassas Ahkamul Quran. Wa ghairu haula'i katsir min ulama alladziina qasadu ila mawdu' khas fil Quran yajma'una ma tafarraqa minhu wa yufridunahu bid-darsi wal bahthi. Nah, jadi banyak kemudian berkembang tafsir maudhu'i ya yang sifatnya tematik, mengumpulkan berbagai macam menetapkan satu tema lalu mengumpulkan berbagai macam ayat yang terkait dengan tema tersebut hingga menjadi satu kajian yang mandiri, tidak berdasarkan tertib mushaf dari Al-Baqarah, Al-Fatihah sampai An-Nas yang tentunya dengan tema yang beragam, tapi dikumpulkan dalam satu tema dengan mengambil ayat-ayat yang terkait. Nah, ini namanya disebut dengan tafsir maudhu'i, aqsam atau nasi mansuh, atau yang dimaksud maudhu'i juga adalah tema-tema persoalan sosial misalnya ya, persoalan sosial yang dihadapi oleh manusia kemudian dikaji dalam satu kajian tafsir maudhu'i. Nah, ini semua disebut dengan tafsir maudhu'i. Nah, itu juga merupakan satu bentuk tafsir ijtihadi yang muncul pada fase ini. Ya, tsumma inna najid mutaqaddimil mufassirin fatawassa'u fit tafsir. Nah, juga fenomena yang muncul pada masa ini adalah bahwa generasi mutaakhirin yang mulai menafsirkan secara ijtihadi hakikatnya juga tidak banyak ya, mereka ini terlepas dari dari tafsir kalangan mutaqaddimun ya. Jadi yang mereka lakukan adalah ya hanya sifatnya layal qauna anatan, mereka tidak terlalu banyak ya melakukan kesulitan seperti yang dilakukan oleh mutaqaddim mereka. Bal wala yajiduna masyaqqatan fi muhawalatin li fahmi kitabillah wa tadwin ma dawwanu min kutubit tafsir ya, dan mereka tidak terlalu mendapatkan kesulitan untuk menulis tafsir Al-Quran ya, karena hari ini juga kalau dibandingkan masa sahabat tabi'in ya, hari ini cukup mudah untuk kemudian menafsirkan Al-Quran, dan artinya menulis ya tidak sesulit zaman mereka. Yang mana pada masa ini faminhum man akhadha kalamal ghairi wa zada alaihi, sifatnya hanya menambahkan atau man ikhtasar atau meringkas, atau man allaqal hawashi wa tatabu kalaman sabaqa, atau sifatnya memberikan hasyiah, memberikan catatan-catatan atas atau ta'liq atas tafsir-tafsir yang sudah ada pada masa kalangan mutaqaddimun. Ya, taratan bil kashfi anil murad, ya bisa bentuknya adalah menjelaskan maksudnya, wa ukhra bit tafnidi wal i'rad wal i'tirad, atau dalam rangka membantah, atau wa ma'adzalika fattijahu tafsir ya wa ta'addudi intinya adalah dalam rangka untuk memberikan tambahan saja ya dari tafsir yang sudah berkembang pada masa mutaqaddimun. Apakah sifatnya hasyiah, syarh, atau dalam rangka i'tirad atau tafnid, membantah yang ada gitu. Tapi intinya itu pun menjadi satu sebab munculnya ittijahatut tafsir ya, corak-corak tafsir yang beragam. Wa ta'addud tara'iqihi wa alwanihi, dan juga metodenya yang semakin mulai banyak yang kemudian nanti dikonsep dalam ilmu, namanya adalah ilmu ittijahatut tafsir. Nah, misalnya seperti yang ditulis oleh Syekh Ar-Rumi misalnya, ittijahatut tafsir fi qadr rabi al-ashar misalnya. Nah, itu intinya tafsir ya kemudian memiliki banyak corak dan memiliki banyak metode. Ya, apakah itu metodenya diterima atau tidak ya, ini terlepas hal tersebut, intinya berkembang ya ragam dari corak-corak tafsir dengan metode-metode yang ada, meskipun semuanya tetap akan merujuk kepada tafsir mutaqaddimun ya. Lam tazal ala makan alaihi mutasyaibah mutakatsirah, yang mana tafsir-tafsir ini tadi ya tetap pasti juga akan tidak lepas dari tafsir generasi terdahulu ya, tapi semakin bertambah saja sifatnya, semakin bertambah berkembang dalam wujud-wujud yang berbeda. Baik, ini al-khutwat al-khamsah ya li tadwin at-tafsir dari masa sahabat Rasulullah dan generasi berikutnya dengan tafsir bil ma'thur hingga kemunculan tafsir bil ra'yi, hingga akhirnya Syekh Az-Zahabi ingin semacam memberikan pengantar untuk menjelaskan dua bentuk tafsir ya yang menjadi menjadi dua bentuk tafsir yang menjadi penjelas atas maksud dari at-tadwin fit tafsir.
Jadi kalau misalnya dikatakan apa sih yang dimaksud dengan at-tadwin fi tafsir, atau yang dimaksud dengan ma huwa at-tafsirul mudawwan, ya tafsir yang ditulis, yang dikodifikasi, maka jawabannya adalah huwa at-tafsir bil ma'thur wa tafsir bil ra'yi. Ya, maksudnya adalah dua bentuk tafsir, dua metode penyusunan tafsir, ya yang berdasarkan riwayat atau bil ma'thur, atau berdasarkan ijtihad atau bil ra'yi. Nah, inilah yang dimaksud dengan at-tafsirul mudawwan. Tapi ya akhwat, rubama naktafihuna, ya mungkin kita cukupkan saja pada pembahasan ini untuk pengantar masuk kepada tafsir bil ma'thur. Nah, ini sebagai ringkasan ya, pembahasan tafsir bil ma'thur ini sebagai ringkasan ada 5 pembahasan yang insyaallah akan kita selesaikan sampai menjelang UAS ya. Pertama, ta'rifuhu, definisi tafsir bil ma'thur. Kemudian marahil tadarrujihi, ya, perkembangan tafsir bil ma'thur yang sebenarnya sedikit mengulangi apa yang sudah dijelaskan oleh Syekh Az-Zahabi dalam 5 futuhatnya tadi. Kemudian al-launuh syakhsi li tafsiril ma'thur. Nah, ini yang tadi sempat saya singgung ya, unsur ijtihad dalam tafsir bil ma'thur. Al-launuh syakhsi itu unsur ra'yi di dalam tafsir bil ma'thur. Kemudian ad-dha'fu fi riwayatit tafsir al-ma'thur wa asbabuhu. Ya, kelemahan tafsir bil ma'thur dan sebab-sebab kelemahannya. Nah, ini yang nanti cukup panjang, nanti akan kita bahas ya. Kita akan bahas al-wadh' fi tafsir, kita akan bahas al-isra'iliyat ya, masalah isra'iliyat dalam tafsir, dan hadful isnad. Dan yang terakhir adalah asyharu maduwina min kutubit tafsir al-ma'thur ya, kitab-kitab tafsir yang terkenal sebagai tafsir bil ma'thur. Nah, ini juga cukup panjang, nanti akan kita kaji, kita baca langsung dari kitab At-Tafsir wal Mufassirun karya Syekh Az-Zahabi, dimulai dari tafsir At-Tabari, Jami'ul Bayan, Ta'wil Ayatul Quran, dan kemudian berakhir kurang lebih sekitar mungkin 9 atau 10 kitab tafsir ya, sampai tafsir Ad-Durrul Mansur karya Imam Jalaluddin As-Suyuti ya, dari dari tafsir abad ke-4 Hijriah At-Tabari sampai tafsir bil ma'thur pada abad ke-10 Hijriah Imam As-Suyuti. Nah, ini kurang lebih 5 pembahasan yang nanti akan kita bahas dalam tafsir bil ma'thur ya, insyaallah.